"Sultan, kamu mau ikut belajar seruling?" kata Ali suatu hari di tahun 1975. Ali adalah teman sebayaku dan rumahnya tidak jauh dari rumahku. Kami berasal dari sekolah yang sama, kampung yang sama. Ali anak yang cerdas, pintar, dan disayangi keluarga. Dia juga pandai mengaji. Prestasinya di kampung kami dan di luar kampung kami sudah terkenal. Hari itu Ali mengajakku untuk belajar seruling bersamanya. Mungkin dia diminta tampil dalam suatu acara untuk bermain seruling, dan dia harus belajar terlebih dahulu. Kemudian dia mengajakku untuk ikut serta. Aku tak pernah berpikir untuk belajar seruling, tapi ajakan Ali baik juga untuk dipertimbangkan. Aku sampaikan pada ibu, "Bu, Ali mengajakku untuk main seruling, boleh enggak?" Ibu memandangku dan terdiam sesaat. Aku mengerti. Untuk belajar seruling tentu harus ada biaya yang dikeluarkan untuk beli serulingnya dan bayar gurunya. Kita nggak perlu keluar uang dulu, Bu. Untuk belajar serulingnya nanti bisa dipinjamkan oleh gurunya. Ali ikut juga karena ada yang membiayai, dan Ali yang mengajakku untuk ikut bersamanya. "Oh, kalau begitu ikutlah, nggak apa-apa. Siapa tahu suatu saat Sultan bisa menjadi pemusik," kata ibuku sambil bercanda dan tersenyum. Beberapa hari berikutnya, kami pun berangkat 4 orang. Aku, Ali, dan 2 orang guru kami. Kita sebut saja namanya Bu Ina dan Bu Ida. Mereka guru Al-Quran kami, sementara kami akan diantarkan ke seorang guru musik di Garegeh, tempatnya sekitar 2 km dari kampung kami. Kami berangkat tidak naik kendaraan darat, tapi jalan kaki lewat jalan memotong, masuk ke dalam kampung, lewat pematang sawah, kemudian ke hutan perkebunan yang bernama Ranah. Kemudian kami akan sampai di Garegeh. Garegeh terletak di antara kampung kami dan kota Bukit Tinggi. Kami akan sampai di tempat setelah 1 jam berjalan kaki santai saja. Setelah 15 menit jalan kaki, aku merasa tidak nyaman. Tiba-tiba saya merasa kesepian, merasa sepi dan sunyi. Bu Ida dan Bu Ina terus berbicara dan ngobrol di dalam perjalanan. Dan dalam pembicaraan mereka itu, mereka selalu memuji-muji Ali. Ali anak pintar, Ali anak baik, banyak prestasinya, begitulah. Namun kedua guru itu tidak pernah memujiku, walaupun sebenarnya aku sering juga juara di sekolah. Tidak pernah memujiku, tidak juga menyapaku. Bahkan sepertinya Bu Ina dan Bu Ida menganggap diriku tidak ada. Namun, aku masih merasa senang karena Ali adalah temanku. Bukan saja dalam pembicaraan aku dianggap tidak ada. Dalam kenyataannya, beberapa kali aku tertinggal dan dibiarkan saja. Dari pertama berangkat sampai kami berjalan di pematang sawah, kemudian masuk kepada hutan perkebunan Ranah, Bu Ina dan Bu Ida sama sekali tak pernah memandangku. Sementara pujiannya kepada Ali bertubi-tubi terdengar di telingaku. Semakin lama berjalan, aku semakin tersisih. Semakin lama berjalan, aku semakin sendiri. Semakin lama berjalan, aku merasa kesepian. Sejam perjalanan jalan kaki,
penderitaan itu aku rasakan. Untuk menghibur diriku sendiri, aku menyibukkan diri memandang langit, memandang pohon, memandang jalan setapak. Rasanya sunyi sekali dikesampingkan seperti ini. Tapi untuk balik pulang pun aku tidak berani. Aku terpaksa harus ikut mereka sampai ke tempat tujuan. Akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang sederhana. Itu adalah rumah guru musiknya. Tak lama kami pun belajar. Aku memperhatikan dengan seksama Ali belajar seruling. Dengan sabar dan telaten gurunya mengajarkan Ali. Hampir 1 jam Ali belajar. Aku merasa sampailah giliranku, dan gurunya telah memandangku, dan aku pun udah siap memegang seruling itu. Tapi tiba-tiba Bu Ina mengibaskan tangannya. "Sudah sore, kita pulang lagi," katanya. Guru itu terheran, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. "Terima kasih, Pak. 3 hari kami datang lagi ke sini," kata Bu Ina. Bu Ida mengangguk untuk mengiyakan Bu Ina, dan mereka pun bersalaman dengan sang guru yang masih terheran-heran dan memandangku dengan wajah yang bisa kupahami, dan dia juga memahami seperti apa wajahku waktu itu. Dari awal berangkat, aku memang dianggap tidak ada oleh kedua guru itu. Mungkin aku sudah salah memahami perkataan Ali. Aku memahami perkataan Ali adalah belajar bersamanya. Tapi kenyataannya, aku hanya menemani dia untuk ke sini. Dan itu pun aku tidak dianggap oleh Bu Ida dan Bu Ina. Hancur kali rasanya waktu itu. Aku masih kelas 2 SD. Tapi aku masih ingat detail ceritanya. Ketika jalan kaki untuk pulang, aku semakin tersisih. Begitu sudah sampai setengah perjalanan, aku udah tahu jalan pulang. Kemudian aku jalan terlebih dahulu, cepat-cepat untuk sampai ke kampung dan sampai ke rumah. Apa yang terjadi hari ini cukup hanya aku yang tahu. Cukup hanya aku yang merasakannya. Aku tidak pernah bicara kepada siapapun tentang kejadian hari itu. Beberapa hari berikutnya ibu bertanya, "Sultan, Mak udah tanya-tanya sama teman Mak yang guru musik juga. Dia punya seruling yang bisa dipinjamkan untuk Sultan. Bagaimana? Lanjut belajarnya, Nak?" kata ibuku. "Gak usah lama," kataku pada ibu. "Sultan gak pandai main seruling." Tahun 1975, sebuah memori yang tersimpan di alam bawah sadarku. Kemudian ku buka lagi untuk RFF, Release, Forgive, dan Forget. Lepaskan, maafkan, dan lupakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.